PJ Iwanuddin pimpin upacara Hari Kesehatan Nasional, memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-60, pemerintah Kabupaten Banyumas menggelar upacara HKN pada Selasa pagi, 12 November 2024, di halaman Pendopo Si Panji Purwokerto. Upacara dipimpin langsung oleh PJ Bupati Banyumas Iwanuddin Iskandar dan diikuti jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, Kepala Puskesmas, para Direktur Rumah Sakit, dan perwakilan organisasi profesi di bidang kesehatan. PJ Bupati Banyumas dalam sambutan Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin menuturkan pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pemerintah kini sedang memfinalkan Rencana Induk Bidang Kesehatan atau RIB yang akan berfungsi sebagai haluan bersama dalam membangun kesehatan di Indonesia. RIB harus diacu oleh pemerintah pusat dan daerah dalam merencanakan, menganggarkan dan mengimplementasikan program kesehatan di wilayahnya, ujarnya. Dalam Kabinet Merah Putih terdapat 3 program prioritas kesehatan, yakni pemeriksaan kesehatan gratis, penurunan kasus TB dan pembangunan RS lengkap berkualitas di daerah terpencil dan tertinggal. Pada kesempatan tersebut, ia juga menuturkan harapannya kepada seluruh jajaran kesehatan untuk berkontribusi maksimal terhadap kesuksesan pencapaian program pemerintah pusat tidak mampu melakukannya sendiri. Hanya dengan sinergi dan kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh elemen masyarakat, pilar transformasi kesehatan dapat ditegakkan menuju perubahan yang lebih baik. Pungkasnya, di akhir kegiatan juga diserahkan penghargaan lomba bidang kesehatan. Gerak bersama, sehat bersama, dan mutlak harus menjadi semangat untuk kita semua. Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pemerintah kini sedang memfinalkan Rencana Induk Bidang Kesehatan atau RIBK yang akan berfungsi sebagai haluan bersama dalam membangun kesehatan di seluruh Indonesia. Pesan saya, RIBK harus diacu oleh pemerintah pusat dan daerah dalam merencanakan, menganggarkan, dan mengimplementasikan program kesehatan di wilayahnya masing-masing. Pemerintah pusat tidak akan mampu melakukannya sendiri, hanya dengan bersinergi dan berkolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat, bila transformasi kesehatan dapat kita tegakkan menuju perubahan yang lebih baik. Hadirin peserta upacara sekalian, transformasi kesehatan adalah tonggak penting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia menuju bangsa yang maju. Yang kedua, penurunan kasus TB, dan yang ketiga adalah pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah terpencil yang tertinggal. Pada kesempatan ini, saya juga berpesan kepada seluruh jajaran kesehatan untuk berkontribusi maksimal terhadap kesuksesan pencapaian program pemerintah tersebut. Hadirin sekalian yang saya hormati, di momen yang berbahagia ini, tenaga kesehatan, LSM, swasta, media profesional, akademisi, seluruh pegawai dan pejabat pemerintahan di pusat dan di daerah, serta tak lupa para kader, mulai dari diri kita sendiri, dari keluarga dan lingkungan sekitar kita. Mari kita bangun bersama budaya sehat demi Indonesia Emas tahun 2045. Mengucapkan terima kasih banyak-banyaknya kepada para tenaga medis, para dokter yang hebat-hebat, dengan asosiasinya, kemudian pada para perawat, pada akademisi, pada seluruh masyarakat Banyumas yang telah berjuang untuk mensehatkan masyarakat kita menjadi masyarakat yang sehat. Dan insya Allah dari Banyumas untuk Jawa Tengah, untuk Indonesia, kita bisa memulainya. Tetaplah berjuang untuk Banyumas, tetaplah berjuang untuk Jawa Tengah, tetaplah berjuang untuk Indonesia. Saya mengapresiasi seluruh penghargaan-penghargaan kepada semuanya yang mempunyai kapabilitas untuk menyehatkan masyarakat Banyumas tercinta ini. Dan khusus para ayah, saya ucapkan selamat dari ayah, dan kalian semua adalah pejuang bagi istri dan anak-anak kalian semua. Aplaus untuk para ayah.
yang merusak kesehatan dan keceriaan kami, sehingga bisa menjadi anak-anak Indonesia yang bahagia lahir dan batin. Ya Allah, berikanlah pada kami kekuatan untuk dapat melakukan ibadah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Upacara selesai. Kategori Lomba Tenaga Kesehatan Teladan tahun 2024. Masing-masing menerima piala dan SK Tenaga Kesehatan Teladan. 1. Dr. Fitria Rahmawati, Dr. Puskesmas Kedung Banteng. 2. Ahmad Sahlan SK Nurse, Perawat Puskesmas Pekuncian 2. 3. Surweni STRK, Bidan Puskesmas Sumpyu 1. Selanjutnya kategori Lomba Posyandu Berprestasi tingkat Kabupaten Banyumas tahun 2024. Masing-masing menerima piala dan piagam penghargaan. Juara 1, Posyandu Nusa Indah 1, Desa Gunung Lurah, Puskesmas Cilongok 1. Juara 2, Posyandu Jahe 1, Desa Cilado, Puskesmas Sumbang 1. Juara 3, Posyandu Harapan Bangsa 3, Desa Karangkemiri, Puskesmas Karangluas. Selanjutnya kategori Lomba Kader Posyandu Berprestasi tingkat Kabupaten Banyumas tahun 2024. Masing-masing menerima piala dan piagam penghargaan. Juara 1, Suhari Laras 1, Desa Panda, Puskesmas Baturaden 1. Juara 3, Sri Tuswati, Posyandu Budi Lestari, Desa Watu Agung, Puskesmas Tambak 1. Juara Harapan 1, Sri Emi Supriyati, Posyandu Sayang Ibu, Desa Kecila, Puskesmas Kemeranjan 1. Kategori Lomba STBM 5 Pilar, masing-masing menerima piala dan piagam penghargaan. Juara 1, Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas. Juara 2, Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur. Juara 3, Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor. 1, 2, 3. OMI, tingkat Kabupaten Banyumas tahun 2024. Masing-masing menerima piala dan piagam penghargaan. Sini Bapak, izin Bapak, izin Bapak. Juara 1, TP UKS Purwokerto Barat. Juara 2, TP UKS Aji Barang. Sehat ini singgotnya kayak gini. Juara 3, TP UKS Lumbi. 1, 2, 3. Selanjutnya kategori Lomba Kader Kesehatan Anak Sekolah Jenjang SMP atau MTS
tingkat Kabupaten Banyumas tahun 2024. Masing-masing menerima piala dan piagam penghargaan. Juara 1, TP UKS Pekuncen. Juara 2, TP UKS Purwokerto. Juara 3, TP UKS Wangon. 1, 2, 3. Selanjutnya, kategori lomba asuhan mandiri tanaman obat keluarga dan keterampilan tahun 2024. Masing-masing menerima piala. Belanda masih jauh. Juara 1, Kepala Desa Kalibenda, Kecamatan Aji Barang. Atur sangat Pak. Atur sangat Pak. 1, 2, 3. Juara 2, Kepala Desa Cipete, Kecamatan Cilengok. 1, 2, 3. Juara 3, Kepala Desa Buniai, Kecamatan Tambak. Selanjutnya kategori lomba duta sehat mental 1, sekolah. 2, 3. Masing-masing menerima piala dan piagam penghargaan. Juara 1, perwakilan pionir kesehatan mental SMA IK Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. 1, 2, 3. Terima kasih. Juara 2, perwakilan Gemes Gerakan Mental Sehat SMA Islam Andalusia Kebasen. Ya, 1, 2, 3. Juara 3, perwakilan Jerami Community AABS SMA Al-Irsyad Boarding School Purwokerto. Ya, 1, 2, 3. Baik, penyerahan selesai. Dilanjutkan dengan foto bersama. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Dengan program Presiden Pak Prabowo tentunya ini akan ditangani, bahkan tidak hanya berkaitan dengan pemerataan tenaga kesehatan, tetapi juga ketersediaan anggaran, juga berkaitan dengan infrastruktur dan organisasinya. Kenapa seperti itu? Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia untuk 100 tahun kemerdekaannya 2045 menuju Indonesia Emas, kami semua diminta untuk sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dimanapun berada. Supaya apa? Supaya mampu menciptakan bonus demografi itu menjadi kebutuhan-kebutuhan yang real, yang bisa mengatasi untuk menuju Indonesia jadi negara maju. Kemudian kami setiap tahun harus mengalokasikan untuk urusan kewajiban kami, baik di kesehatan maupun di pendidikan dan lainnya, minimal sudah diikat oleh perundang-undangan. Harapan kami dengan kemampuan fiskal, dengan kemampuan SDM, nanti kita intervensi pemerataannya dan sebagainya, tujuan cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk selalu sehat, untuk makmur bisa tercapai seperti itu. Gerak pertama sehat bersama juga ini Pak, tema ini juga ya Pak? Betul, jadi tema peringatan Hari Kesehatan yang ke-60 pada tahun 2024 ini adalah gerak bersama, sehat bersama. Artinya kita tidak bisa terkotak-kotak. Seluruh urusan yang ada di pemerintahan manapun harus gerak bersama untuk menuju Indonesia sehat bersama, seperti itu.
Ya, kita tahu bahwasanya ini dilakukan bersamaan dengan kegiatan pilkada serentak, di mana kalau program bupati atau gubernur, wali kota yang akan datang tidak sinergi, tidak bersama untuk urusan kesehatan, akan jadi ketimpangan-ketimpangan di daerah-daerah tertentu. Harapannya, ingat, kata kunci gerak bersama itu artinya kita nggak bisa parsial satu persatu. Kita harus bersama untuk menuju Indonesia sehat bersama, seperti itu. Di Banyumas masih ada PR yang cukup signifikan, tidak hanya stunting Mas, tapi juga HIV/AIDS. Memang itu tidak boleh kita lepas daripada upaya kita untuk menanganinya. Saya sudah mencanangkan gerakan makan bersama, kemudian diintervensi rutinitas setiap bulannya atau setiap per 3 mingguan untuk dicek makan bergizi, dicek makan bergizi, dicek, nanti akan tumbuh. Ya, kalau kesulitan saat pengecekan yang bersangkutan anak-anak kecil, anak-anak yang harus kita timbang, harus kita cek itu tidak ada, saya akan melibatkan Forkominca untuk menjemput anak tersebut supaya dipastikan tidak ada anak di Banyumas yang luput daripada pemeriksaan kita. Sehingga kita tahu best grade kita untuk menangani kesehatan, terutama stunting, itu harus dilakukan dan diintervensi. Yang kedua, masalah stunting, kita melibatkan seluruhnya untuk yang punya kemenangan, baik itu di sektor keagamaan, misalnya di sekolah-sekolah agama, pondok pesantren dan sebagainya, di formal dimanapun untuk mencegah. Dan saat ini saya lagi berjuang untuk caranya mencari pola caranya untuk selain mencegah juga untuk mengatasinya, seperti itu. Ya, cukup. Terima kasih Pak. Kepuru. Oh iya, yang kapitasi kecil. Nah itu Berapa? kapitasi kecil. Kapital berapa? Yang kota biasanya kecil. Ya kota kecil, ya, kapital. Kapitasi kecil nggak apa-apa, yang penting jasa pelayanannya gede. Ya. Ayo di mana? Di mana? Ayo di mana? Nggak tahu. Nggak tahu belum. Kita nggak tahu. Tenaga kesehatan di Banyumas kondisinya saat ini luar biasa, teman-teman, baik itu dari tenaga kesehatan yang medis, maksudnya para dokter ataupun tenaga kesehatan yang lainnya, kita solid dalam upaya kita untuk bisa memberikan manfaat untuk masyarakat Banyumas, khususnya adalah urusan kesehatan pastinya. Jadi kita mendorong masyarakat untuk mempunyai pemberdayaan, ya, memberdayakan dirinya untuk bisa senantiasa sehat. Seperti itu kita yang lakukan saat ini. Untuk ininya mencukupi sudah merata Bu? Jumlahnya alhamdulillah sudah cukup, namun memang ada beberapa titik atau beberapa tempat kalau di Fasiankesnya itu atau fasilitas pelayanan kesehatannya, misalnya di daerah yang agak ke sana ya, ke perbatasan ke Cilacap sana ya, masih di sana kan Lumbir dan sebagainya, itu puskesmas baru ada 1. Nah ini ke depan kan kita akan ada puskesmas Lumbir 2. Kemudian kalau rumah sakit cukup banyak, rumah sakit kita di Kabupaten Banyumas ada 25 rumah sakit negeri dan pemerintah tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas. Saya rasa untuk di Banyumas untuk akses masyarakat ke pelayanan kesehatan tidak yang terlalu sulit sekali karena kita juga sudah membangun jejaring rujukannya juga kita sudah bangun sama. Jadi HIV/AIDS ini kan kalau kita di Jawa Tengah itu Banyumas ini sebagai semacam tempat kayak rujukan ya. Jadi kita itu untuk area Jawa Tengah sebelah barat selatan itu banyak datang ke Kabupaten Banyumas. Jadi untuk penderita HIV/AIDS itu kan juga kita paham bahwa masyarakat belum sepenuhnya stigmanya itu belum blok stigmanya itu masih ada. Jadi ini ya upaya yang harus kita laksanakan. Artinya upaya itu apa? Upaya itu adalah membuat masyarakat itu menghilangkan stigma bahwa HIV/AIDS penderitanya itu adalah yang harus kita rengkuh, harus kita kita hadapi bersama. Yang kita jauhi adalah penyakitnya ya, bukan penderitanya. Itu yang senantiasa harus kita sampaikan kepada masyarakat. Karena kalau hanya dari unsur kesehatan sendiri tanpa peran serta masyarakat dalam membongkar stigma ini atau meruntuhkan stigma ini ya kita akan sulit. Maka inilah upaya yang kita kerjakan seperti itu. Itu ada untuk nakes teladan, kemudian kader,
yang kemarin menjadi juara lomba kader, kemudian ada desa yang sudah ini menerapkan standar kesehatan berbasis masyarakat. Kemudian juga ada untuk kader kesehatan jiwa, anak-anak SMA tadi, remaja-remaja untuk kesehatan jiwa, karena kita tahu mental healthy kan sekarang lagi banyak isunya. Nah, ini kita bangun dari teman seusia ya, teman seusia yang bisa saling memberikan support kepada teman seusia ini. Kemudian juga ada dari yaitu ya nakes, posyandu ya, posyandu yang teladan ya, posyandu teladan, kemudian kader, udah desa sama kader-kader remaja tadi itu. Ceria. Tidak ada kesehatan. Saya baru pulang.